Pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin dan saya Reza Emilia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Wakil Menteri Pariwisata hadiri Belangiran, warisan budaya sambut Ramadan. Gubernur minta Disdikbud pastikan tak ada anak putus sekolah. Dishub siapkan 6 kapal khusus logistik saat mudik Lebaran. Cegah tawuran dan balap liar, Polda Lampung minta orang tua pantau anak. Pemirsa, suasana hikmat dan penuh makna menyelimuti Gedung Sesat Agung dan Nuo Balak di Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah pada Rabu pagi. Ratusan warga memadati lokasi untuk menyaksikan tradisi adat Belangihan yang untuk pertama kalinya digelar secara besar dan terbuka di kabupaten tersebut. Belangikan merupakan tradisi masyarakat Lampung yang syarat nilai spiritual dan budaya. Ritual ini identik dengan prosesi mandi suci sebagai simbol pembersihan diri lahir dan batin, sekaligus doa memohon keselamatan dan keberkahan menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Prosesi diawali arak-arakan menuju Sesat Agung, diiringi denting alat musik tradisional, barisan pencaksilat, awan telapak, serta payung adat yang menjulang tinggi. Para muli dan menghanai tampil anggun mengenakan kain tapis berkilau, menambah semarak dan kehikmatan suasana. Rangkaian adat berlangsung penuh penghormatan, mulai dari netak apeng, eramku di Lampung, hingga tari penyambutan Sembah Agung Siwo Mego. Puncak prosesi ditandai dengan penyerahan dan pemecahan kendi oleh tokoh kehormatan sebagai simbol pelepasan segala kehilapan sebelum memasuki Ramadan. Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela menyampaikan bahwa Belangihan yang berasal dari kata langir atau mandi bukan sekedar membersihkan tubuh. Air langir yang dicampur bunga 7 rupa, daun pandan dan setanggi melambangkan penyucian diri secara menyeluruh. Tradisi ini telah diwariskan sejak zaman leluhur masyarakat Lampung. Seiring masuknya ajaran Islam, Belangihan berakulturasi dengan nilai-nilai keislaman dan menjadi penanda kesiapan spiritual menyambut Ramadan. Bahkan pada tahun 2019, tradisi ini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menegaskan bahwa Belangihan merupakan bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia yang harus terus dilestarikan. Di balik percikan air suci yang membasahi tubuh, tersimpan harapan akan hati yang bersih dan niat tulus dalam menjalankan ibadah puasa. Lebih dari sekedar ritual, Belangihan menjadi ruang silaturahmi dan penguat harmoni sosial masyarakat di Lampung. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Ciosal memimpin rapat evaluasi dan penguatan implementasi kebijakan terkait arah prioritas program strategis di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada Rabu 18 Februari 2026. Salah satu perhatian utama Gubernur adalah upaya pencegahan anak putus sekolah. Berbagai kendala di lapangan harus dipetakan secara detail dan ditangani agar tidak berdampak pada masa depan peserta didik. Gubernur Mirja menegaskan pentingnya seluruh program pendidikan berjalan sesuai dengan jalur dan target yang telah ditetapkan, sekaligus mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah. Salah satu perhatian utama Gubernur adalah upaya pencegahan anak putus sekolah.
Menurut Mirza, berbagai kendala di lapangan harus dipetakan secara detail dan segera ditangani agar tidak berdampak pada masa depan peserta didik. Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amriko, menjelaskan pihaknya akan melakukan penelusuran data satuan pendidikan, khususnya pada jenjang SMA dan SMK, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Thomas mencontohkan jika terdapat 100 siswa yang masuk namun hanya 98 yang lulus, maka 2 siswa tersebut harus ditelusuri penyebabnya. Apakah karena faktor ekonomi, pernikahan dini, atau persoalan lainnya? Kami harus men-tracer satuan pendidikan berapa jumlah yang masuk sekolah, kemudian angkanya sama nggak dengan jumlah lulusan. Nah, ketika ternyata jumlah masuk sekolah itu berbeda dengan jumlah lulusan, maka dipastikan ada angka putus sekolah. Misalnya yang masuk sekolah 100 orang, ternyata yang keluar misalnya 98. Artinya kan 2 yang putus sekolah. Kenapa? Apakah faktor ekonomi, kenakalan remaja? Nah, ini yang tidak boleh terjadi di masa depan. Dan anak-anak ini kita tracer, nanti kita akan dorong 3 opsi pilihan. Pertama adalah PKBM, ya kan. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga adalah SMA terbuka. Mereka tinggal milih, ya, mau masuk ke mana dari 3 opsi yang kita tawarkan. Untuk menekan angka putus sekolah, pihaknya menyiapkan 3 alternatif bagi siswa yang teridentifikasi tidak melanjutkan pendidikan, yakni melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan SMA terbuka. Selain itu, Disdikbud Lampung juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memvalidasi data berdasarkan kategori desil ekonomi 1 hingga 4. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan faktor ekonomi benar-benar terpetakan secara akurat. Saat ini data sementara menunjukkan angka sekitar 11.000 siswa berdasarkan indikator angka partisipasi sekolah atau APS dan angka partisipasi kasar atau APK. Namun demikian, data tersebut masih memerlukan verifikasi lanjutan guna memisahkan antara siswa yang benar-benar putus sekolah di tengah jalan dengan mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menambah layanan moda transportasi menjelang arus mudik Lebaran. Peningkatan jumlah layanan ini merupakan upaya menjamin kelancaran mobilitas masyarakat, baik pengguna transportasi darat, laut, kereta api maupun udara, agar masyarakat bisa mudik dengan lebih nyaman dan aman. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan penambahan dilakukan pada sektor penyeberangan, kereta api, angkutan darat, hingga penerbangan. Pada layanan penyeberangan saat ini tersedia skema eksklusif dengan total 16 kapal. Terdiri dari 6 kapal eksklusif 1 dan 10 kapal eksklusif 2, ditambah 4 kapal baru. Dengan penambahan ini, kapasitas layanan penyeberangan meningkat signifikan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat mudik. Selain itu, Dishub juga menyiapkan 6 kapal khusus logistik dan membuka peluang penambahan 2 kapal lagi guna memperlancar distribusi barang selama periode Lebaran. Bambang menambahkan di sektor perkereta apian, jumlah perjalanan turut ditingkatkan. Dari sebelumnya 5 rangkaian, kini bertambah menjadi 8 rangkaian kereta api dengan total 18 set. Penambahan juga dilakukan subsidi pemerintah sehingga tarif lebih terjangkau bagi masyarakat. Kita tahun ini banyak peningkatan, banyak kapal-kapal baru ya, termasuk kapal kemarin punya kita yang dalam. Kemudian ini Lebaran ini juga pesawat kita ada rute baru yang Malaysia, mudah-mudahan juga bagus, termasuk kereta api, layanan kereta api kita juga dapat tambahan juga. Jadi insya Allah pelayanan kita, angkutan Lebaran kita ini nanti akan lebih bagus karena banyak fasilitas sarana prasarana yang baru dan yang akan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk angkutan darat, kata Bambang, pihaknya telah mengoperasionalkan 7 terminal tipe B di berbagai kabupaten kota. Terminal tersebut melayani angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP.
guna memperluas jangkauan layanan masyarakat. Sementara di sektor udara, peningkatan layanan ditandai dengan aktifnya kembali status internasional Bandara Raden Intan II. Bandara tersebut dijadwalkan melayani penerbangan internasional rutin. Dishub juga mencatat frekuensi penerbangan domestik Jakarta-Lampung akan bertambah, terutama pada akhir pekan yang selama ini mengalami keterbatasan armada. Bambang menegaskan peningkatan jumlah layanan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam menjamin kelancaran mobilitas masyarakat, baik darat, laut, kereta api, maupun udara. Semuanya ditambah dari sisi jumlah armada dan frekuensi. Targetnya masyarakat bisa mudik dengan lebih nyaman dan aman. Bambang menambahkan penguatan layanan transportasi ini sesuai arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Chausal untuk memastikan kesiapan angkutan lebaran berjalan optimal. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengantisipasi terjadinya kenakalan remaja di bulan suci Ramadan, Kepolisian Daerah Lampung mengimbau orang tua dan masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap anak, apalagi yang berusia remaja. Momentum ngabuburit atau kongko menunggu waktu berbuka puasa biasanya dilakukan oleh remaja di Bandar Lampung dengan aksi balap liar. Bahkan aksi tersebut juga dilakukan menjelang waktu sahur. Kepolisian Daerah Lampung melalui Kepala Subbagian Penmas Bidhumas Polda Lampung, Kompol Andri Yulianto, mengimbau masyarakat khususnya orang tua yang memiliki anak berusia remaja untuk lebih ketat melakukan pengawasan dalam pergaulan selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Momentum Ramadan biasanya dijadikan ajang kongkow oleh remaja di Bandar Lampung dengan menggelar aksi balap liar sebagai ajang adu ketangkasan dan kecepatan dalam mengendarai sepeda motor. Aksi ini sangat berbahaya dan menimbulkan resiko besar, bahkan dapat mengancam nyawa. Aksi balap liar sendiri biasanya dilakukan oleh para remaja pada waktu tertentu. Di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 ini, Polda Lampung dan jajarannya melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polda Lampung. Dalam melakukan kegiatan ini, Polda Lampung juga melibatkan stakeholder terkait. Kami mengimbau agar para orang tua selalu meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tingkatkan pengawasan, bangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Selain memberikan imbauan, Polda beserta jajaran dan stakeholders terkait melaksanakan giat patroli rutin di seluruh wilayah hukum Polda Lampung. Upaya ini dilakukan untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif dan menjaga kekhusyuan umat muslim dalam melaksanakan ibadah puasa, ungkapnya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Perpaduan dakwah, cerita kehidupan, dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda. Sehat badannya. Fa'aslihu baina akhwaikum. Ketika memimpin dengan cara yang zalim, bertentangan dengan agama. Harmoni Indonesia, spesial Ramadan, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Cuma saya merasa kesel aja. Ya, kekesalan inilah yang buat lo jadi bingung. Bukan, saya kesel sama Pak RT. Pas kehilangan, belum tentu Ajis yang melakukannya. Kalau Anik kehilangan, Anik nyanyi dong. Itu lagu. Lu berdua ketemu, gue satu hari tensi naik. Bagus tuh.
HP bagus. Tensi. Saksikan Nunggu Beduk setiap hari selama Ramadan. Pukul 5:30 sore. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal bersama sejumlah pejabat dan tokoh daerah bertajiah ke rumah duka almarhumah Sari Dewi, istri Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Dr. Edi Irawan Arif, sekaligus Ibunda Wakil Wali Kota Metro, Rafiq Adi Pradana. Almarhumah Sari Dewi meninggal dunia pada Rabu dini hari, 18 Februari 2026, sekitar pukul 2.45 waktu Indonesia bagian Barat. Rumah duka berlokasi di Jalan Palapa 5C, nomor 37 LK1, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Gubernur Mirza tiba di rumah duka sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Gubernur langsung menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga besar Edi Irawan Arif, serta mendoakan almarhumah agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak pagi, sejumlah pejabat daerah tampak berdatangan untuk bertaziah. Di antaranya Wali Kota Bandar Lampung, Epa Duyana, Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso, Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, serta Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas. Hadir pula Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, serta sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkot Metro dan pemerintah Provinsi Lampung. Dari unsur tokoh politik tampak mantan anggota DPRD Provinsi Lampung 3 periode dari Partai Amanat Nasional, yang kini Komisaris Utama salah satu BUMN, PT Perusahaan Pengelolaan Aset, Haji Abdullah Fadri Auli, Ketua Bapilu PDIP Lampung, Umar Ahmad, anggota DPR RI Mukhlis Basri, Wakil Ketua Golkar Lampung Yahadi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Ismet Roni, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri, serta seluruh anggota fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung. Suasana duka menyelimuti rumah almarhumah dengan petaziah yang terus berdatangan silih berganti untuk memberikan penghormatan terakhir dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhumah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung resmi menetapkan penyesuaian jam kerja bagi aparatur sipil negara selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Lampung Marindo Kurniawan pada 13 Februari 2026. Sekda Prop Marindo menjelaskan penyesuaian jam kerja dilakukan agar ASN dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk, tanpa mengurangi produktivitas dan kualitas pelayanan publik. Penyesuaian ini berlaku bagi seluruh instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota. Adapun pengaturan jam kerja selama Ramadan bagi instansi dengan 5 hari kerja, Senin hingga Kamis pukul 8.00 sampai 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, istirahat pukul 12.00 hingga 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan Jumat pukul 8.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat dengan istirahat pukul 11.30 hingga 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk instansi 6 hari kerja, jam kerja Senin hingga Kamis pukul 8.00 hingga 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, Jumat pukul 8.00 hingga 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan Sabtu pukul 8.00 hingga 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan jadwal istirahat yang menyesuaikan.
Marindo menegaskan penyesuaian ini tidak boleh menjadi alasan menurunkan kinerja. Seluruh perangkat daerah tetap wajib memastikan pelayanan publik berjalan normal. Kepala Biro Hukum Setdaprop Lampung, Yudi Alfadri, menambahkan pemerintah kabupaten dan kota juga diminta menerbitkan surat edaran turunan untuk memastikan disiplin jam kerja ASN selama Ramadan. Kebijakan ini akan berlaku sejak awal hingga berakhirnya bulan puasa, memberikan keseimbangan antara ibadah dan kinerja bagi ASN di Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD bersama instansi vertikal dan forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung pada Rabu 18 Februari 2026. Kegiatan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal, dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri bersama Pangdam 21, Raden Intan Maizen Kristome Sianturi dan Danrem 043 Garuda Hitam, Brigjen Haryantana. Gubernur Mirja menegaskan penandatanganan NPHD merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi penerima hibah. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan berbagai kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Gubernur Mirja, hibah daerah tidak sekedar kewajiban administratif yang diatur regulasi, tetapi juga menjadi wujud nyata kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju Indonesia Emas serta visi Lampung Maju. Melalui penandatanganan NPHD ini, Pemprov Lampung berkomitmen mendukung kinerja instansi pemerintah lainnya, khususnya Forkopimda, serta memperkuat kapasitas instansi vertikal, terutama TNI dan Polri, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bumi Ruwajurai. Gubernur Mirja berharap hibah daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dikelola dengan baik, sehingga tidak hanya menjadi program rutin tahunan, melainkan juga instrumen strategis dalam mendukung pembangunan Provinsi Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan TNI dan Polri sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah. Sementara itu, Pangdam 21 Raden Intan Maizen TNI Kristome Sianturi menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran TNI Polri di wilayah Lampung. Pangdam menegaskan dukungan melalui mekanisme hibah daerah bukan sekedar bentuk administratif, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat stabilitas wilayah, meningkatkan kesiapan satuan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kerjasama tersebut, berbagai program pembinaan teritorial, peningkatan sarana dan prasarana, serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan tepat sasaran. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8, sayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari, dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu, dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah. Saksikan
Ruang Tanya, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7.000-an aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit. Inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung memastikan seluruh tunda bayar tahun anggaran 2025 telah diselesaikan lebih cepat dari jadwal bulan Maret mendatang. Kepastian tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Nurul Fajri. Menurut Nurul, seluruh kewajiban pembayaran kepada satuan kerja atau Satker maupun pihak ketiga telah rampung disalurkan, bahkan sebelum memasuki bulan Maret. Total nilai tunda bayar pada tahun 2025 mencapai sekitar 200 miliar rupiah. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang hampir menyentuh 600 miliar rupiah. Kata Nurul, percepatan penyelesaian tunda bayar ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan stabilitas fiskal daerah tetap terjaga. Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan agar lebih efektif, terencana, dan berkelanjutan. Nurul memastikan penyelesaian tunda bayar tidak mengganggu program pembangunan yang telah dirancang dalam APBD tahun berjalan. Seluruh penyesuaian dilakukan sesuai regulasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta sejumlah peraturan Menteri Dalam Negeri terkait perubahan APBD. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih peka terhadap kondisi keluarga dan lingkungan sekitar, terutama bila ada warga yang terlihat murung berkepanjangan atau menghadapi tekanan hidup. Imbauan ini disampaikan Polsek Sukoharjo, menyusul peristiwa meninggalnya seorang ibu rumah tangga yang ditemukan tewas diduga gantung diri di bawah pohon coklat pada Rabu pagi 18 Februari 2026. Peristiwa itu menimpa Puri Utami, warga Pekon Sukoharjo 3, Kabupaten Pringsewu. Sehari-hari korban dikenal berjualan gorengan tidak jauh dari rumahnya. Korban pertama kali ditemukan oleh ayahnya, Tugino, 67 tahun, sekitar pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, saat menuju belakang rumah untuk membersihkan kandang dan membuang sampah. Ia melihat sosok tergantung di pohon coklat. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi, polisi menemukan sebuah amplop berisi tulisan yang diduga pesan terakhir korban, berisi permintaan maaf kepada suami serta pesan agar anak-anaknya dijaga ibadahnya. Kapolsek Sukoharjo AKP Juniko mengatakan hasil pemeriksaan awal bersama tenaga medis Puskesmas Sukoharjo tidak menemukan tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban. Dugaan sementara korban meninggal akibat bunuh diri. Pihak keluarga telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Juniko juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu saling peduli di lingkungan sekitar. Menurutnya, perhatian sederhana seperti menyapa atau mengajak bicara bisa membantu seseorang yang sedang menghadapi masalah. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Bupati Tulang Bawang Barat Nofriwan Jaya meninjau langsung kesiapan pelayanan hemodialisis atau cuci darah di RSUD Tulang Bawang Barat. Pada Rabu siang, dalam kunjungan tersebut, Bupati memastikan sarana dan prasarana telah siap digunakan. Sebanyak 10 unit mesin hemodialisis telah disediakan untuk melayani pasien gagal ginjal di wilayah Tulang Bawang Barat. Dengan hadirnya layanan ini, masyarakat tidak lagi harus dirujuk keluar daerah untuk menjalani terapi cuci darah. Bupati Tulang Bawang Barat Nofriwan Jaya
meninjau langsung kesiapan pelayanan hemodialisis atau cuci darah di RSUD Tulang Bawang Barat Rabu siang. Dalam kunjungan tersebut, Bupati memastikan sarana dan prasarana telah siap digunakan. Sebanyak 10 unit mesin hemodialisis telah disediakan untuk melayani pasien gagal ginjal di wilayah Tulang Bawang Barat. Bupati menyampaikan jika seluruh tahapan administrasi berjalan lancar, layanan hemodialisis ditargetkan mulai beroperasi pada Maret 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat, Majeril, menjelaskan pihaknya masih menunggu proses visitasi dari Kementerian Kesehatan sebagai salah satu syarat operasional. Setelah itu akan dilanjutkan proses kredensialing oleh BPJS Kesehatan agar layanan cuci darah dapat ditanggung oleh BPJS. Direktur RSUD Tulang Bawang Barat Pramono Satrio Wibowo menambahkan berbagai fasilitas pendukung juga telah disiapkan. Di antaranya ruang reverse osmosis atau RO untuk pemurnian air, serta ruang CAPD bagi pasien yang menjalani metode cuci darah mandiri tanpa mesin. Layanan ini didukung 7 perawat dan 2 dokter spesialis, serta direncanakan beroperasi setiap hari. Selain meninjau layanan cuci darah, Bupati juga mengungkapkan rencana pembangunan gedung baru RSUD Tulang Bawang Barat tahun ini, sebagai upaya peningkatan status rumah sakit menjadi tipe C. Pengembangan ini diharapkan mampu menghadirkan fasilitas dan layanan yang lebih lengkap, termasuk terapi bagi pasien stroke. Dari Tulang Bawang Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Informasi lainnya pemirsa, menjelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, jajaran Polda Lampung mengerahkan ribuan personil gabungan untuk memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat. Sebanyak 3.742 personil diterjunkan dalam pengamanan tahun ini. Dari jumlah tersebut, 1.770 personel merupakan anggota kepolisian. Sementara sisanya berasal dari unsur Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, hingga Basarnas. Seluruh personel akan bertugas sejak awal Ramadan hingga puncak arus mudik dan arus balik Lebaran. Kapolda Lampung Irjen Helvi Assegaf menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan melalui operasi Ketupat yang akan digelar pada 13 hingga 25 Maret 2026. Pihaknya memastikan kesiapan personil beserta sarana dan prasarana pendukung guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik. Sebanyak 80 pos disiapkan di berbagai titik strategis, terdiri dari 60 pos pengamanan, 20 pos pelayanan, serta 1 pos terpadu di Pelabuhan Bakahuni. Selain fokus pada kelancaran lalu lintas, aparat juga akan mengamankan 3.832 masjid, 2.066 lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri, serta 209 objek wisata dan berbagai simpul transportasi seperti bandara dan stasiun kereta api.
Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 102 titik jalan rusak dan 45 titik rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Lampung. Untuk mengantisipasi kemacetan, khususnya menuju Pelabuhan Bakahuni, petugas menyiapkan skenario penguraian kepadatan apabila antrean kendaraan mencapai lebih dari 4 km atau masuk kategori zona merah. Langkah antisipasi yang disiapkan antara lain pengalihan kendaraan ke 8 rest area tol jalur B dan sejumlah rumah makan di jalur arteri, penerapan sistem stiker di buffer zone, hingga delay system guna mencegah penumpukan kendaraan di dermaga. Polda Lampung memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 17 hingga 18 Maret 2026. Sementara arus balik diperkirakan berlangsung pada 24 hingga 28 Maret 2026. Dari Bandar Lampung, Ramdhani Aprianto, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, jajaran Polres Lampung Tengah berhasil meringkus seorang residivis kasus pencurian dengan pemberatan yang kembali berulah di sejumlah wilayah kabupaten kota di Provinsi Lampung. Pelaku diamankan setelah sempat mencoba melarikan diri dengan cara nekat terjun ke jurang di ruas tol JTTS pada Selasa 17 Februari 2026. Pelaku berinisial RD, 36 tahun alias Labai, warga Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Penangkapan RD tersebut bermula dari hasil pengintaian terhadap kendaraan yang ditumpangi pelaku. Saat hendak diamankan di Jalan Lintas Sumatera, pelaku berusaha meloloskan diri dengan menabrak kendaraan petugas dan masuk ke ruas tol Terbanggi Besar. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, hingga akhirnya pelaku nekat melompat ke jurang di sekitar tol tersebut. Namun, upaya pelarian itu berhasil digagalkan petugas. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Devrat Aulia Arfat, mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandopatan Tambubulon, menjelaskan bahwa RD merupakan pelaku tindak kriminal yang cukup licin dan beberapa kali lolos saat hendak ditangkap. Selain beraksi di Lampung Tengah, pelaku juga diduga melakukan serangkaian tindak kejahatan di wilayah Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Utara, dan Kota Metro. Saat ini pelaku telah diamankan dan diserahkan ke Polsek Punggur guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, 2 orang rekan pelaku yang turut serta dalam aksi kejahatan tersebut masih dalam pengejaran dan telah ditetapkan sebagai DPO. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Emilia dan saya Alfi Sahrin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.